Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhra Mnaadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah.
Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot.
Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah.
Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh.
Menurutnya, hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri.
Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip Tribun, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews.sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban.
Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Nadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Nadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito.
Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil.
Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews.sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi,
dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani.
Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya. Kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengadu luka ini disebabkan penyebab lain, itu Tur Andri. Yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani, anak Aibda Hashim, di kelas untuk melakukan ganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada korban, hingga personel dari Polres orang tua korban bersama Laude. Lalu ibu di tubuh sang anak ketika dimandikan. Tas korban baru mengaku bahwa luka pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani. Setelah itu, Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Bito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia mengungkapkan bentakan dari Laude tersebut menjadi korban. Andri Darmawan selaku membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Korban akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu Tur Andri. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya, hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandi Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga Supriyani ke korban, membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024 selesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan. Itulah orang kepada orang-orang yang dipercaya. Dari Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Buktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu,
mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam termalahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya, akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tutur Andri Honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu yang ada memar di bagian. Kemudian pada KS baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supri ke korban dan ke jari. Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim. Visum luka tersebut jika ada penyidik yang mengantar malahan di visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2000 setengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu lantas korban baru mengakui keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersuaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani sekali lanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani. Beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Senin, 4 November 2024, bahwa keluarga korban mengklaim jadi masalah karena kasusnya kemana rasa kuat. Maka dari pihak korban mengklaim jadi masalah karena kasusnya kemana rasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami pengacara Aibda Hashim penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentar bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh. Andri semakin curiga lantaran surat bawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, terumum bukan dokter forensik, ucap hadir. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak saat di kantor polisi. 8-9 Wita. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Mengajar di sebelah ruang kelas, anak Aibda Hashim langsung masuk ke ruang kelas korban yang ada memar di bagian belakang paha. Sebab adanya luka tersebut. Terjadi. Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka saat di sekolah. Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut hingga personil. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah korban. Namun Laude menyebut ibu korban penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sidangan di pengadilan Andoolo, Konawe Selatan. Orang tua korban ini juga diketahui tokoh agama. Jika Laude uang ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut DWH, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan ibu Supriyani. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi, blunder pengacara Aibisum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito.
salah satu luka yang diderita korban. Sebab Laode menilai, kedua langsung luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter. Kuasa hukum Aib mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses media. Korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani. Padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secepatnya. Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aib menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui .com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tua sudah diambil. Laude mengaku ketak ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak kami ingin membuktikannya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Hashim, Laode Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua tensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung luka akan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan proses. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik yang akan menyimpulkan itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude harga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Pihak korban mau mediasi, Bu Supriyani mengaku dan merasa kuat, maka dari pihak tetap teguh juga untuk melanjut. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut cara Aibda hanya kecil oleh pihak Aibda Hashim. Andri semakin curiga. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya. Korban mengaku kepada ibunya terjatuh sempat membentak korban saat proses tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda
Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan. Itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, Laude dikutip dipercaya. Pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu untuk melanjutkan, kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, secara khusus dengan tribunnews.sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut ke korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, forensik, ucap Andri. Ini disebabkan penyebab lain yang dilakukan saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeber 9 Wita. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan itu, atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Guru Supriyani justru menantang semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan menjadi korban. Andri Darmawan ini membeberkan hasil visum luka tersebut di Andri semakin Laude langsung melakukan ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi anaknya terkait penyebab tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama akibat dipukul keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban dan personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani. Supriyani datang ke rumah orang tua korban dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 Wita. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan.
Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi.
Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhra Mnaadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim.
Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri.
Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban.
Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan.
Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi,
bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum.
Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban.
Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan.
Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA.
Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu,
Dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunNewsSultra.com. Menariknya,
Ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun,
Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024.
Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews.sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut.
Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito.
Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha.
Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhra Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi.
Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri,
Ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai,
Kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews.sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil.
Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi,
dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani.
Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi.
Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim.
Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri.
Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban.
Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan.
Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi,
bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum.
Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban.
Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhra Mnaadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan.
Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhra Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA.
Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu,
Dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunNewsSultra.com. Menariknya,
Ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun,
Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024.
Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews.sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut.
Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito.
Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha.
Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhra Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi.
Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri,
Ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Nadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Nadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai,
Kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil.
Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews.sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi,
dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani.
Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi.
Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim.
Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri.
Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban.
Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum,
Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laode Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laode menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laode tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laode Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laode membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laode menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laode mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laode mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laode mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laode menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laode Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laode dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra. Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laode, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras,
dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya,
Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban.
Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan.
Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA.
Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu,
Dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya,
Ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun,
Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024.
Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut.
Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito.
Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha.
Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi.
Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri,
Ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim Laude Muhramnadu buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai,
Kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews.sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil.
Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi,
dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani.
Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi.
Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim.
Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri.
Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban.
Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan.
Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews.sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra. Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi,
bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum.
Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban.
Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan.
Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhra Mnaadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA.
Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu,
Dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, itu tur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya,
Ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun,
Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024.
Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut.
Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhra Mnaadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito.
Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik dua jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah dua jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha.
Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi.
Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri,
Ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim Laude Muhramnadu buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai,
Kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil.
Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-ultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi,
dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani.
Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi.
Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhram Naadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Naadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim.
Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhra Mnaadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban. Ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri.
Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum. Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramnadu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, jikata Laude saat wawancara khusus dengan tribun-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban.
Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramnadu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan.
Blunder pengacara Aibda Hashim keceplosan soal proses visum, Guru Supriyani sebut dokter tak kompeten. Pengacara Aibda Hashim, Laude Muhramna Adu, mengkritik 2 jenderal polisi dalam kasus penganiayaan guru terhadap muridnya di Baito. Salah satu poin yang bikin ia kecewa adalah 2 jenderal tersebut mengomentari luka yang diderita korban. Sebab, Laude menilai, kedua jenderal tersebut tidak punya kompetensi untuk berkomentar. Beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laude saat wawancara khusus dengan tribunnews-sultra.com. Menariknya, ucapan Laude tersebut seakan mematahkan hasil visum yang diperlihatkan dalam persidangan. Hasil visum yang memperlihatkan luka korban dijadikan alat bukti oleh pihak Aibda Hashim yang dalam kasus ini menjadi korban. Andri Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan hasil visum luka tersebut dikeluarkan oleh dokter. Andri semakin curiga lantaran surat perantara visum dibawa oleh Aibda Hashim dan istrinya yang merupakan ayah dan ibu korban. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, ini adalah kesalahan prosedur dilakukan penyidik Polsek Baito. Kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhramna Adu, buka suara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap anak kliennya. Adapun salah satu hal yang disampaikannya terkait adanya bentakan dari Supriyani terhadap anak Aibda Wibowo Hashim saat di kantor polisi. Mulanya Laude membeberkan awal mula dugaan penganiayaan oleh Supriyani terhadap anak Aibda Hashim yang terjadi pada 24 April 2024 di antara pukul 8 sampai 9 WITA. Dia menceritakan peristiwa berawal ketika wali kelas anak Aibda Hashim, Lilis, tengah keluar dari kelas untuk melakukan absen di ruangannya. Lalu Laude menyebut saat ditinggalkan, ruang kelas dari anak Aibda Hashim gaduh. Menurutnya hal itu membuat Supriyani merasa terganggu saat mengajar di sebelah ruang kelas anak Aibda Hashim. Setelah itu, Laude mengungkapkan Supriyani langsung masuk ke ruang kelas korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Hashim dengan menggunakan sapu ijuk. Selepas pulang sekolah, ibu korban melihat kondisi tubuh anaknya yang ada memar di bagian belakang paha. Sang ibu lantas bertanya ke anaknya terkait penyebab adanya luka tersebut. Lalu korban mengaku kepada ibunya terjatuh saat di sawah bersama Aibda Hashim. Kemudian pada keesokan harinya, Aibda Hashim baru mengetahui adanya luka di tubuh sang anak ketika dimandikan. Lantas korban baru mengaku bahwa luka di belakang pahanya tersebut akibat dipukul oleh Supriyani saat di sekolah. Laude mengatakan setelah itu Supriyani lantas dipanggil ke Polsek Baito atas permintaan dari keluarga korban untuk proses mediasi. Kemudian dia menyebut Supriyani sempat membentak korban saat proses mediasi tersebut di depan orang tua korban hingga personel dari Polsek Baito. Dia mengungkapkan bentakan dari Supriyani ke korban membuat orang tua korban langsung membuat laporan ke Polsek Baito. Singkat cerita, Laude mengungkapkan pada 6 Mei 2024, Supriyani datang ke rumah orang tua korban bersama dengan suaminya dan kepala sekolah. Adapun kedatangan Supriyani tersebut untuk meminta maaf sekaligus mengakui telah memukul korban. Namun Laude menyebut ibu korban terlanjur sakit hati kepada Supriyani karena tidak dari awal mengaku telah memukul anaknya dan berujung tidak memaafkan. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan